Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Punya karyawan atau tim yang pintar-pintar, pasti harapan banyak leader atau pemimpin ya. Karena tim atau karyawan yang pintar pasti akan segera bisa menyelesaikan tugas ya. Tetapi ada yang lebih barokah, lebih berkah, yaitu punya karyawan yang jujur. Bagaimana tipsnya? Pagi hari ini kita akan membahasnya. Selamat pagi yang dahsyat. Pagi hari ini izin saya Lanur Lija menemani Anda, menemani mbahnya dahsyat. Selamat pagi Pak Tun. Selamat pagi Mbak Ola yang dahsyat, makin seger saja, lama tidak jumpa. Top Makotop, salam dahsyat untuk teman-teman semua juga. Yes. Oke, salam dahsyat. Nah ini saya lagi menduga-duga Pak Tung kayaknya sih kalau dilihat dari backgroundnya sedang di tempatnya Mama ini di Solo. Betul. Ya. Nah, nih saya tunjukkan Mama saya, tak ajak ikut siaran sih. Nih. Halo Ma. Halo. Halo. Wah. Halo Ibu. Wah. Ikut siaran Mak ya nih. Siaran ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai teknik membuat karyawan yang lebih jujur, ini saya mau tanya sama Ibu nih, sama Mama. Nih ditanya Mak. Ya. Kalau Pak Tung itu dulu ya, artinya selama dari kanak-kanak, remaja sampai dewasa, sampai sekarang sudah sedemikian suksesnya gitu ya. Jujur nggak sih sama Mama? Loh, anakmu itu jujur nggak sama Mae? Jujur nggak? Jujur, kadang ngapusi. Oh, iya, ya Mak ya, ngapusi untuk kebaikan. Nah, kalau Mama sendiri, ya. Lebih banyak jujurnya Mak ya. Apa resepnya mengajari putra-putrinya itu jujur nih? Mama punya resep nggak? Boleh dong bagi sedikit. Resepnya apa ya? Yang saya jujur dong. Oh enggak, dulu kalau enggak jujur, kalau bohong dihukum, wah disetrap. Suruh berdiri 5 jam. Nah, aku suruh berdiri 5 jam, didisiplinkan, wah. Terlambat disetrap, ini disetrap, wah, pokoknya rajin disetrap ya Mak ya. Oke. Jadi ada sanksinya gitu ya. Oke. Baik, Pak Tung, bicara tentang karyawan yang lebih jujur tadi kan ya sedikit gambarannya ya, kalau nggak jujur disetrap nih 5 jam disuruh berdiri. Sebelum kita bahas tentang tekniknya, apa sih manfaatnya? Apa pentingnya begitu ya karyawan kita atau tim kita nih jujur Pak Tung? Silakan sebelum kita break, silakan Pak Tung. Jadi ini sangat penting untuk misalnya di pemerintahan, di BUMN, kan sama aja toh, memberantas korupsi, memberantas segala macam, kan semuanya kan memang perlu ditegaskan dan dari awal kan gitu loh ya. Jadi memang kalau bahkan kita bilang dalam kehidupan ini kan Anda bisa dipercaya, sudah no trust, nothing lah, sisanya habis ya. Seorang pemimpin kan juga bisa dipercaya dan punya kompetensi. Sama seorang karyawan yang dipimpin kan butuh kompetensi dan butuh bisa dipercaya. Jadi dua unsur ini bisa dipercaya, kompetensi ini luar biasa gitu. Jadi, nah tentu saja jujur itu karena satu yang namanya karakter yang dibentuk dari kecil, tapi juga bisa dibudayakan di dalam sebuah perusahaan ataupun di sebuah pemerintahan kan begitu. Oke, ini bisa dibudidayakan, artinya bisa diterapkan, bisa dilatih. Nanti kita bahas bagaimana melatihnya ya. Iya, dibudidayakan, emang kambing. Karena gini loh Pak Tung, banyak yang mengatakan gini, peraturan itu kan untuk dilanggar ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan banyak yang mengatakan begitu ya, alih-alih supaya memudahkan orang, ini justru banyak yang memilih untuk menyulitkan karena supaya ya inilah ya ada kata belece dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menerapkan ini kepada tim kita? Sebenarnya kita bahas itu nanti setelah jeda, tetapi jujurly begitu ya, jujur nih ya, tahun 2023 yang mungkin tinggal menghitung 30 harian lah begitu ya. Banyak disebut-sebut sebagai tahun yang gelap, tetapi kami nggak ingin mengajak Anda berkutat kepada yang disebut dengan gelap tadi ya. Oleh sebab itu Smart FM selalu menjadi yang terdepan memberikan inspirasi supaya semuanya punya hope, punya harapan, optimis.
kami akan mengadakan Smart Business Outlook. Kali ini kita akan live online ya, bukan online, offline. Jadi bisa bertemu langsung, bersapa, berfoto bersama-sama. Salah satu narasumbernya adalah Pak Tung Desem Waringin ya. So, kita ulang lagi kesuksesan kira-kira 4 tahun yang lalu di salah satu hotel di Jakarta. Kali ini kita akan mengadakan di Hotel Borobudur Jakarta tanggal 30 November. Segera bergabung bersama dengan kami yuk pagi ini. Segera ambil WhatsApp Anda dan dapatkan informasinya. Silahkan chat kami ke 0812 11 12 959. Ada 5 narasumber keren dan 2 keynote speaker yang kami hadirkan untuk Anda. Kami tunggu ya. Kami jeda, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desem Waringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959. 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Listener, pameran Manufacturing Indonesia kembali hadir mulai 30 November sampai 3 Desember 2022 di G-Expo Kemayoran. Menghadirkan produk terbaru dari industri manufaktur seperti mesin CNC, spare part, kemudian storage system, automation, dan masih banyak lagi yang lain. Anda juga bisa melihat robotik karya anak bangsa di pameran ini. Bukan cuma itu, Smart Listener, akan diselenggarakan pula seminar Smart Manufacturing, Industrial Sustainability, dan SDM Siap Industri 4.0 hingga presentasi produk dari beberapa peserta pameran. Tahun ini, Manufacturing Indonesia juga menghadirkan Kampung Industri yang menampilkan produk atau jasa buatan anak bangsa di Hall D2. Siapkan diri Anda dan registrasi ya, hanya secara online di www.manufacturingindonesia.com. Tidak disediakan pengisian form registrasi manual pada saat di pameran. So, secara online langsung saja Anda pergunakan kesempatannya ya. Sampai jumpa di pameran Manufacturing Indonesia 30 November sampai 3 Desember 2022 di G-Expo Kemayoran. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini, saya ingin menyapa Smart Listener yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Selamat pagi buat Smart Listener yang ada di Yogyakarta, Surabaya, kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Bila memungkinkan tanggal 30 November Anda bersama-sama dengan kami, mungkin dari sekarang sudah mengajukan cuti gitu ya, supaya bisa datang ke Jakarta, atau pas lagi ada pertemuan bisnis di Jakarta, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di Hotel Borobudur. Itu acaranya dari pagi sampai dengan jam 5 sore. Anda bisa segera daftar, dapatkan informasi lengkapnya, silahkan langsung WhatsApp aja ke 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812
0812 11 12 959. Ada 5 narasumber keren top banget yang kami hadirkan, diantaranya Pak Tung Desem Waringin, kesayangan kita bareng-bareng ya. Kemudian ada Pak James B, ada Bu Afiliani, ada Ryan Filbert dan juga Jackie Musri. Kemudian ada keynote speaker Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Erlangga Hartarto. Yuk buruan-buruan langsung daftar aja dan dapatin informasi lengkapnya ke 0812 11 12 959. Patung, kita sambung. Karena tadi Pak Tung mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya membuat karyawan jujur, lebih jujur begitu di lingkungan pekerjaan gitu ya. Ini ada manfaatnya, ada berkah besarnya. Tetapi kan ini bawaan nih, karakter ya. Ada yang mungkin dari kecil udah diajarinya gitu ya, ngibul-ngibul, bilangin mama nggak ada gitu kan. Atau kita juga tahu yang sekarang ini berkembang di sekitar kita ya, tanda kutip gitu kan. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah sih Pak Tung? Itu kan peraturan untuk dilanggar katanya begitu. Silakan Pak Tung, gimana strateginya membangun karyawan lebih jujur? Monggo. Ya, ini ada 7 yang saya kumpulkan, teman-teman semua boleh nambahin juga, begitu ya. Silakan. Dan jadi 7 ini nomor 1 adalah yang namanya tanda tangan letter of integritas setahun 2 kali. Jadi di letter of integritas tadi jelas bahwa apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi Anda korupsi, merugikan secara keuangan, Anda mempersulit orang untuk mendapatkan keuangan, memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan uang, terus kemudian mencuri, terus kemudian jadi menipu, melakukan ketidakjujuran, jadi berhutang kepada teman tidak membayar atau apapun yang negatif, yang itu adalah tidak diperkenankan. Dan sanksinya jelas bahwa kalau yang melanggar hukum, misalnya begitu ya, melanggar hukum akan dipidanakan. Jadi dengan dipidanakan, dipolisikan, setahun tanda tangan 2 kali, Anda jelas dulu dari awal bahwa kalau ada perbuatan negatif, Anda dipolisikan, jangan nangis-nangis. Wah, anak saya 8 Pak, enggak bisa makan. Nah, jangan. Jadi ngomonglah dari depan, kalau memang enggak cukup ya dikerja di luar, jangan di sini gitu ya. Kalau jadi pegawai negeri ternyata tidak mencukupi Anda, enggak usah alasan, ya sudah keluar kerja di swasta. Jadi bukan terus jadi pekerja di BUMN, enggak cukup, ya Anda jangan kerja di BUMN, bisnis sendiri, enggak tahu caranya, ya sudah, tapi jangan korupsi gitu loh. Nah, korupsi akan memberikan. Jadi letter of integritas setahun 2 kali misalnya. Di tempat saya 15 Januari sama 15 Juli gitu ya, tanda tangan. Anda diingatkan. Nah, fakta integritas ini bukan hanya sekali, berkali-kali. Jadi ingat ya. Nah, itu jadi dengan diingatkan ini mereka tanda tangan, mereka tahu bahwa kalau nanti dipoliskan, dipidanakan itu efeknya apa. Jadi ada satu penelitian, jadi orang ketika dibawa ke depan, mereka tindakannya sekarang jauh lebih responsibility daripada mereka tidak tahu efeknya ke depan atau tidak diingatkan efek ke depan. Iya. Nah, itu nomor 1-nya. Yang nomor 2, tentu saja setelah kita masuk, kita budayakan satu yang namanya jujur dan bisa dipercaya. Cara membudayakannya bagaimana? Nih, nomor 1-nya diberi contoh gitu ya. Diberi contoh, ada kekurangan, ada kesalahan, ya apa ya? Kita memberikan contoh budaya ini adalah dengan contoh. Kemudian yang kedua adalah dengan diingatkan. Caranya ingetin apa? Kalau di tempat saya setahun 2 kali Anda letter of integritas, saya seminggu sekali. Pada waktu hari Jumat itu jam 10 sampai jam 11 itu sebelum Jumatan dengan Ustadz yang sesungguhnya, ya pakai Ustadz TDW dulu gitu ya. Ya, yang dimana budaya perusahaan, semakin banyak perusahaan saya, semakin banyak karyawan, ya harus melakukan waktu 1 jam itu jam 10 sampai jam 11. Di mana di sini diulangi dan kemudian dijelaskan juga sanksinya. Termasuk banyak orang kan gini toh, waduh aku korupsi nih 100 juta. Nanti bagi hasil sama oknum. Kalau ditangkap kan masih bisa bagi oknum. Oh ya berarti kan kalau gitu kuat-kuatan uang toh. Nah kalau saya pribadi ya komitmen saya ngomong di depan, nanti kalau ada yang tidak jujur ya, jadi kalau kamu dapat 100 juta, saya tambahin deh 200 juta, yang penting kamu masuk. Okay. Jangan nangis, jangan ribut loh ya. Jadi jangan seperti ini. Nah, kemudian budaya ini kita jadi berikan satu yang namanya reward and punishment. Dan ketika ada orang terbuka, budaya kan terbuka tuh, berani cerita, berani jujur. Nah, sekarang untuk membudayakan seperti itu juga, jadi ada reward and punishment-nya. Terus kemudian yang ketiga, ada satu yang namanya kita tanam FBI. Jadi misalnya toko buku saya, Togo Mas, lalu Toga Mas, kan begitu ya. Jadi di awal-awal ketika ditertibkan,
Jadi sebelum nanti ya yang namanya audit bottom line, tapi sekarang kita melakukan satu yang namanya tanam API. Jadi ada karyawan yang memang saya bayar lebih, setiap hari Rabu malam jam 10 harus SMS, zaman dulu SMS. Sekarang kan WA, telepon, supaya tahu kondisi-kondisinya di sana. Jadi tanam API ini sebetulnya jurus bakso Titoti. Halo Titoti, no, bakso keren. No. Saya baca zaman dulu, oh iya keren ya. Jadi ada karyawan yang memang lapor gitu ya. Tapi karyawan lapor ini bukan satu terus. Jadi status API ini memang harus dirotasi. Tidak bisa API satu doang merasa dia paling dekat dengan yang berkuasa. Pada waktu 3 bulan diganti, 3 bulan diganti untuk wajib lapor, dan mereka tidak ngerti siapa yang menjadi API. Jadi dengan laporan-laporan ini akan jauh lebih bagus. Kemudian yang keempat, gitu ya. Yang keempat, tempelkan tulisan. Jadi tempelkan tulisan. Segala macam bentuk pencurian dan ketidakjujuran. Kita jelaskan sanksinya, dan kalau lapor itu nama Anda akan dirahasiakan, dikasih nomor telepon untuk lapor. Jadi segala pencurian ya akan dipidanakan, dan jadi bagi yang lapor akan mendapatkan insentif. Kalau Anda tahu ketidakjujuran tidak apa, silakan lapor di sini dapat insentif. Contoh kalau saya di tempat saya pembangunan gitu ya, segala macam pencurian atau ini silakan lapor saya, minimal tak kasih 1 juta deh, dan Anda akan ditutup namanya. Bisa sampai tak kasih 20 juta. Jadi daripada kamu nyolong, lebih baik teman sama saya aja. Nah, kemudian yang kelima yang namanya audit. Namanya audit itu ada yang namanya audit bottom line. Jadi bottom line itu kita bukan hanya operasionalnya, bukan sehari-harinya terjadi masalah atau enggak, tapi auditnya bottom line. Maksudnya bottom line itu ya, contoh di tempat saya gas, misalnya laundry, gas. Gas itu kita timbangin, tapi bukannya ditimbangi, karena ditimbang itu kan bisa dicolong juga. Jadi yang ditimbang mana kan disuruh foto. Nah, ini ada fotonya, ini kan audit operasional dan pembuktian. Di foto dikasih timestamp. Nah ternyata yang diturunin berapa itu, kalau dicuri 2 kilo, satu pada waktu turun sudah 36.000. Nah, laundry saya 166 biji, jadi tobiak, jadi ribuan ini ya ratusan juta bisa korupsinya sebulan kan gitu. Untuk itu ditimbang. Oke, selain ditimbang di tengah jalan, ya orang kan banyak yang ini, kayak misalnya lampu di rumah mati, ya di kantor diambil ganti lampunya dia. Ya itu ya. Loh, ya kan ada ya. Ya ada aja, jadi ada yang namanya seperti itu. Jadi, nah untuk itu kan tanam API, tempelkan tulisan, terus kemudian audit bottom line itu contohnya begini. Kalau di tempat saya laundry itu ada koefisien, maksudnya koefisien itu kita punya load. Jadi per load untuk mengeringkan itu misalnya gitu 3.800. Kalau di atas 3.800, 3.900, 4.000 itu mungkin masih bisa jadi mesinnya sudah agak gini, knalpotnya terlalu buntu, gimana yang bisa. Tapi kalau jadi 6.000 ya sudahlah nyolong. Nah terus ada perbandingan yang kita untuk memeriksa bahwa ini ada fraud atau tidak. Jadi perbandingan wajar atau tidak. Nah ini audit bottom line ini very important. Pak Tung, ditahan dulu sampai di situ begitu ya. Kalau kita ingat dulu ada sebuah tayangan di televisi yang mengatakan gini, kejahatan itu kan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku gitu ya, tapi karena ada kesempatan. Ya, nanti kita bahas lebih jauh karena ini yang disampaikan oleh Pak Tung rasanya pas banget. Mungkin ini kegundahan dari banyak pemilik bisnis yang punya restoran, yang punya minimarket ya, yang punya usaha laundry dan sebagainya, yang mengalami hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Tung sendiri gitu ya. Ini sudah ada yang bergabung ya, salah satunya dari Pak Sanusi di Palembang yang berkeluh kesah laundrynya katanya ya setelah di audit ya selama ini percayalah sama orang kepercayaannya begitu ya, nggak taunya membawa lari pakaian dari konsumen, akhirnya dimintain ganti nih sama konsumen begitu kan ya. Nanti kita bahas, ini salah satu contoh aja, pas banget apa yang disampaikan oleh Pak Tung, tapi kita jeda dulu sebentar. Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023.
kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Hurra! Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desamuaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Smart Listener, tahukah Anda bahwa saham dan obligasi kini dapat menjadi agunan? Melalui Gadai Efek Pegadaian, Anda dapat mengagunkan saham atau obligasi pemerintah yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia guna memenuhi likuiditas jangka pendek seperti kebutuhan untuk reinvestasi misalnya, produktif maupun konsumtif Anda nih. Proses pengajuan maupun skema transaksinya simpel dan efisien. Plafon pinjaman sampai 5 miliar untuk individu dan untuk Anda korporasi sampai 20 miliar. Dana yang Anda terima bisa melalui rekening atau RDN alias rekening dana nasabah. Info lebih lanjut segera hubungi WhatsApp Bisnis Gadai Efek Pegadaian di nomor 0819 4500 8000 0819 4500 8000. Pengajuan juga bisa Anda lakukan melalui aplikasi Pegadaian Digital. Follow sosial media Pegadaian di @pegadaian_id dan @sahabatpegadaian untuk info promo terbaru Pegadaian. Gadai Efek Pegadaian, dana terpenuhi, aset tetap dimiliki. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami. Kembali kami ingin ingatkan ya, ajak juga semua smart listener yang pagi hari ini sedang menyimak kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Sudahkah Anda terdaftar menjadi peserta di Smart Business Outlook Jurus Jitu menghadapi tahun 2023? Yang disebut-sebut sebagai tahun resesi begitu. Kami ajak Anda untuk bergabung di acara ini karena akan ada 2 keynote speaker yang hadir, ada Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Airlangga Hartarto, dan kemudian ada 5 narasumber yang super keren ya. Ada Pak Tung Desamuaringin, puas-puasin deh tuh ya ikut acara di sini, ketemu sama beliau, nanya langsung, bisa beranjang sana di sana begitu ya. Kemudian juga ada Pak James Gui, ada Bu Afiliani, ada Ryan Filbert, dan kemudian juga ada Jackie Musri.
pastikan Anda ikutan acara ini, investasinya tuh terjangkau banget karena ini offline ya acaranya. Jadi ada snack, ada makan siang, kumpul bareng di acara ini. Semua akan bersama-sama di Hotel Borobudur. Janjian nanti kita ketemu di sana ya, Smart Listener. Kalau belum dapat informasinya, langsung saja WhatsApp ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959 supaya nanti bisa dapat informasi lengkapnya. Pak Tung, kita lanjut ya. Kalau tadi Pak Tung mengatakan sampai di audit bottom line, sebelum sampai ke sini gitu ya, saya ingin Pak Tung bagaimana memandang pendapat atau juga mungkin ini kalimat yang sering kita dengar gitu ya dari sebuah program. Niatnya pelaku tuh nggak selalu yang jadi utama, tapi karena ada kesempatan, makanya tuh jadi ada kejahatan, ada tindakan-tindakan seperti korupsi dan sebagainya. Bagaimana pendapatnya Pak Tung tentang hal ini? Apakah kita harus tutup kesempatannya? Kalau gitu supaya tutup kesempatannya bagaimana? Silakan Pak Tung. Jadi kalau kita sebagai atasan pengusaha ataupun istilahnya orang yang di atas, ya ataupun teman juga, selalu kalau ada lubang itu ya kita harus perbaiki sehingga tidak ada lubang. Karena kalau ada lubang itu kan kita juga ikut dosa. Jadi maksudnya ikut dosa itu jadi lah kita menyiapkan peluang. Jadi kan kita ikutan. Kalau ada pencurian itu sebetulnya kita ikut andil separuh ya. Tadi ada menciptakan peluang itu tadi. Tetapi memang serapi apapun peluang itu ada aja. Ya kayak tadi loh, aturan dibuat untuk dilanggar. Ya segala macam aturan itu selalu akan ada kelemahannya gitu ya. Memang ada yang melanggar bukan melanggar, istilahnya kayak itu namanya satu kalau di bidang yang itu adalah teknik bukan menghindari tetapi juga memenuhi tetapi tidak dihukum kan gitu loh ya, memenuhi. Ya ada sedikit perbedaan dengan yang totally melanggar dengan yang menghindar, bukan menghindar dalam arti tidak menghindar tapi tidak melanggar. Jadi dia cari lubang tidak melanggar. Nah kalau tidak melanggarnya ini ternyata merugikan luar biasa ya berat. Jadi memang peluang dengan niat ini dua kombinasi yang luar biasa. Makanya bagaimana kita sebagai seorang pengusaha ya semaksimal mungkin menutup peluangnya kan gitu ya. Tetapi peluang itu ada. Dan kalau misalnya pembantu di rumah barang-barang Anda gemeletak, itu kan itu namanya peluang. Terus gimana? Apa semua disimpan semua? Ya. Bajunya dikunci, semuanya di semua, ya tidak bisa. Tapi kayak misalnya saya laundry, saya di sini kan ada laundry. Jadi saya terus memikirkan, saya dulu kalau nyuci kan saya campur. Baju saya campur dengan mama saya, dengan adik saya, dengan saudara, dengan campur semua. Sekarang saya enggak. Jadi kayak adik saya datang ke sini, berkeluarga kita enggak. Dan dihitung terlebih dahulu. Jadi pada waktu mau nyuci, difoto. Ada 15 ya. Selesai cuci, 15. Mereka yang harus melakukan, bukan saya. Tapi dengan satunya kontrol seperti ini, itu memperkecil peluang untuk mencuri. Padahal kalau mencuri sih, ada aja dengan barang-barang gemeletak begini, semuanya diambil bisa nggak? Betul, bisa. Bisa. Jadi sebetulnya peluang itu akan selalu ada. Lah makanya diutamakan karakter. Sedangkan kita sebagai seorang atasan atau sebagai ini ya, kita menutup peluang seminimal mungkin. Contoh lah karyawan saya, jadi laundry kalau yang jelek-jelek kan terpaksa masuk ICU. Ini ada beberapa yang masuk ICU. Waduh, masuk ICU itu labanya 14,4% itu sudah ICU. 14,4% setahun itu ICU, karena ICU tempat saya itu 20%. Nah, begitu seperti ini kita cek misalnya kontrol kejujuran, karyawan masuk jam berapa. Lalu tadi Pegadaian juga sama. Kita mulai, saya kan jadi konsultan di Pegadaian. Jadi bukanya jam berapa coba ayo Pegadaian? Apakah semua bukanya sama tertib? Jam 7, jam 8 begitu. Ada yang beda-beda tuh ya Pak Tung ya. Nah, satu beda-beda. Tapi pertanyaannya, ada nggak yang hobinya terlambat dan bukanya siang-siang? Ada. Itu termasuk Anda jujur atau tidak jujur dalam bekerja? Ya. Nah, contohnya laundry. Ketika ada satu laundry di tempat daerah universitas yang bagus, sekarang sudah kondisi kuliah offline yang mestinya harusnya rame. Di bawah 20%. Jadi kalau saya sih ya langkah yang nomor satu adalah ganti karyawan aja. Istilahnya atau dirotasi itu langkahnya. Tapi dalam hal ini kita akan bilang, oke, sekarang lapor ya. Jadi kan ada timestamp tadi, timestamp. Setiap datang foto lapor dengan latar belakang laundry-nya. Nah itu 2 hari pertama, mohon maaf Pak, bannya gembos. Hari kedua, mohon maaf Pak, bannya gembos lagi. Kita cuma cengar-cengir, ya kamu foto ya. Jadi foto yang gembosnya difoto. Oh difotokan. Kenapa difotokan? Ya dia cari toh
cari motornya orang di tempat yang gembos, kemudian difoto. Nah, motormu bukan kan gitu ya. Oke, saya tidak permasalahkan. Nah, ini tadi dengan adanya foto tadi yang di mana mereka harus lapor, ini kan namanya audit bukti. Kalau tadi kan audit bottom line, hitung-hitungannya gimana? Audit bukti-bukti. Sudah datang, ada timestamp-nya, sudah melakukan hal ini. Karena banyak karyawan yang harusnya melakukan misalnya laundry, harus cuci mesin. Setiap pagi kan harus dibersihkan. Mesin kalau kotor kan customer-nya kurang happy kan gitu ya. Harus bersih. Ternyata untuk menstandarkan cuci, males. Datang sudah rame, masa bodoh dilompatin sekali. Dan ketika orang mengabaikan sekali, biasa mengabaikan 2 kali, 3 kali. Ketika itu sudah dicuci belum? Sudah Pak. Langsung otomatis. Manusia, termasuk kita, Mbak Ola, saya, seringkali ada pertahanan untuk membela. Oh sudah makan belum? Sudah, padahal belum. Otomatis untuk ketidakjelasan. Nah sekarang hati-hati kalau sama saya buktinya. Saya kan minta buktinya. Sudah datang mana buktinya? Sudahlah, daripada membuat peluang orang tidak jujur, setiap pagi datang sebelum jam 7, foto kepada diri sendiri, kasih timestamp, terus kemudian juga pada waktu dicuci mesinnya di video, karena ada timestamp-nya dibukain satu-satu, loh sudah bersih Pak. Itu karet itu yang di bawah itu kalau kotor, waduh bajunya jadi kotor. Jadi harus disiplin. Jadi inilah sedetail itu Pak Tung Desemwaringin. Yes, kalau enggak ya cabangnya enggak ISO 166 dan masih growing. Oke, Pak Tung, kita lanjut ke yang 6 dan 7. Tapi sebelumnya ada yang mengatakan gini. Tadi kan Bapak mengatakan ya di depan tuh tanda tangan letter of integrity, ya, integrity begitu ya, supaya tidak korupsi dan sebagainya. Ada yang mengatakan korupsi ini terjadi karena gajinya sih kecil gitu kan, mungkin juga karyawan atau ya sudah kita tegaskan di depan, tegaskan di depan. Oh gaji kecil daripada korupsi di sini malah masuk penjara atau malah jadi malu, nanti malah begini ya kerja cari di luar. Jadi karena gaji besar dan kecil itu kan relatif. Iya. Tuh ada yang jadi menteri gajinya lumayan juga, dana operasionalnya yo korupsi juga, ya kan ada juga. Jadi besar dan kecil itu artinya korupsi itu tidak ditentukan karena besar atau kecil begitu ya, tergantung balik lagi kepada orangnya begitu ya Pak Tung. Nah memang ceritanya kan begini, kayak kemarin kan saya ngobrol dengan Pak Dahlan Iskan diundang makan pagi. Jadi waktu di Surabaya saya datang ke rumah beliaunya. Nah cerita-cerita itu tadi jadi waduh. Jadi dia bilang saya punya anak buah ya Pak Ignatius Jonan itu saya yang ngangkat untuk di PJKA dan bagus dan saya tahu orangnya bersih. Jadi ternyata gini, kalau bersih itu saya itu dimusuhin banyak sekali karena saya bersih dan saya ingin membersihkan. Nah pada waktu saya tanya Pak Ignatius Jonan, kok kamu kok gini? Saya bersih secara pribadi Pak. Tapi saya tidak membersihkan, nah itu kan repot kan gitu ya. Jadi bersih dia sendiri ya tetap tidak dimusuhin, tapi begitu membersihkan, nah itu butuh benar-benar kebijakan dari orang-orang yang berkuasa penuh. Kalau misalnya ini ya presidennya, Kapolrinya kan gitu ya. Jadi ternyata memang betul orang-orang yang butuh orang-orang nomor satunya dikasih mandat full. Nah, terus kemudian ditutup. Makanya ditutup itu ya masa lalu oke tidak dipermasalahkan. Tapi ke depan jangan ya. Selesai. Jadi kayak urusan petrol yang pada waktu Indonesia ini tidak mempunyai industrialisasi, punya tambang minyak tapi harus dikirim ke Singapura di refinery baru dikirim ke Indonesia. Aneh atau aneh banget? Ya aneh banget. Aneh banget. Ya sudah, tapi ya enggak apa-apa. Yang masa lalu pokoknya tutup ya, ke depan enggak. Gitu aja. Jadi di pemerintahan juga sama. Udahlah yang masa lalu tutup, ke depan tak hukum loh ya. Jadi yang ke depan terus kemudian, nah ini tadi. Jadi yang ke-6 yaitu polisikan ataupun keluarkan yang tidak jujur. Oke, sampai di sini dulu Pak Tung, kita jeda sebentar ya supaya nanti nggak kepotong penjelasan dari Pak Tung. Sampai dipolisikan dulu ya di poin yang ke-6, masih tersisa 1 poin lagi dan 6 dan 7 nanti kita bahas di satu sesi yang terakhir. Pertanyaan dari Pak Arief Zidansyah dan juga Rita Chen, Pak Sanusi, nanti kita mintakan tanggapan dari Pak Tung ya. Kita jeda sebentar dan buat smart listener yang sudah WhatsApp, betul kami akan mengadakan event di tanggal 30 November. Eventnya ini offline ya, jadi kita berkumpul bersama-sama dari pagi sampai dengan sore hari di Hotel Borobudur Jakarta di depan lapangan Banteng. Ada Smart Business Outlook jurus jitu untuk menghadapi 2023 yang disebut-sebut tahun resesi dan sebagainya. Tetapi kehadiran
kehadiran 5 sosok yang luar biasa ini pasti akan berbagi vibe yang positif, frekuensi yang luar biasa. So, kami ajak untuk bergabung dan dapatkan informasi lengkapnya di 0812 11 12 959. Narasumbernya ada Pak Tung, Pak James, Ibu Afiliani, Ryan Filbert, Jackie Musri, kemudian juga keynote speaker-nya ada Ibu Sri Mulyani, dan kemudian juga Pak Erlangga Hartarto. Sekali lagi, pastikan Anda bergabung yuk, jangan nyesel nanti yang nggak dikabari. Jadi saya woro-woro kepada Anda yang belum dapat informasinya, kalau memungkinkan dari luar kota bisa cuti, bisa terbang ke Jakarta, pas memang juga ada meeting bisnis di sini. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Hurra! Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desem Waringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Listeners, mau cuan dari IPO? Catat, tanggal 6 Desember 2022 ini, perusahaan MMI atau Multimedika Internasional akan melantai di Bursa Efek Indonesia. MMI adalah perusahaan distributor FMCG yang fokus di industri healthcare, seperti masker medis modern dan kekinian, serta produk kecantikan, skincare, dan perawatan diri yang sudah tersebar di seluruh retail modern di Indonesia. Di tanggal 6 Desember nanti, MMI berencana melepaskan 600 juta lembar saham dengan range harga Rp160-210 per lembar saham dengan kode saham MMIX. Raih cuannya dan saatnya Anda menjadi bagian dari K-pop culture bersama Multimedika Internasional. Informasi lebih lanjut hubungi 0815 1919 8888. 0815 1919 8888 atau klik www.multimed.co.id. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Anda bisa menjangkau kami dimanapun Anda berada kalau mempergunakan streaming ya. Dan kemudian juga Anda yang mendengarkan kami melalui Music, silakan Anda juga bisa menjangkau kami. Baik, kita sambung. Kalau tadi 6 dan 7, yang ke-6 polisikan, ngeri banget nih gitu ya. Yang ke-7 apa, tetapi mungkin kita sambung dulu yang ke-6. Kenapa polisikan? Nah, Pak Tung silakan. Ya, saat selain polisikan itu ada satu yang namanya dikeluarkan. Jadi saya sampaikan misalnya, jadi ada karyawan, sebetulnya kita budayakan jujur. Kalau Anda tidak bisa atau tidak begini, boleh ngomong terbuka, tidak usah nepu gitu ya.
satu hari di tempat kami ada yang harus kerja lembur gitu ya, hari Sabtu dan Minggu. Saya bilang, oke yang ini harus pas harus lembur, harus Sabtu Minggu silahkan. Terus kamu ya, nah ternyata jadi ada satu kelompok tuh ngegeng kong kali kong. Jadi yang satu alasan, saya lagi mau ujian Pak, saya mau begini Pak, mau begini, mau begitu. Nah terus kemudian ternyata kita cek, lah ini loh, jadikan audit ketika ada ngomong di audit. Ujian, kita datengin ke rumahnya, pergi, jadi tour bareng-bareng pergi, lagi pergi ke Jogja, pacaran gitu. Sebenarnya dia kan boleh jujur toh, Pak saya enggak bisa Pak, saya sudah booking tour, saya sudah janjian begini, bisa nggak? Bisa, tapi kenapa harus menipu, harus ada ujian, harus ada begini? Saya bilang, ya kalau yang begini, percuma Anda berkarir di tempat saya. Karena susah naik gaji, susah jadi partner, susah jadi begini. Ya mending cari tempat lain lah ya. Jadi intinya adalah selain dipolisikan itu kalau merugikan secara keuangan, sedangkan kalau yang hal-hal yang seperti itu ya dibudayakan. Ya mohon maaf yang ini tidak bisa berkarir di tempat kita. Itu nomor 6. Yang nomor 7 itu ada cara yang namanya rotasi. Maksudnya apa rotasi? Misalnya kayak di laundry yang jeblok. Itu begitu kita rotasi, jadi kalau saya sih biasanya tak bedol desa dalam arti tutup semua jebret, orangnya cari dari yang sebelah sana laundry, kalau laundry kan cabangnya banyak. Taruh di sini, jadi orang-orang yang baru, kasih orang-orang baru. Nah, omsetnya naik, berarti yang lama ada something wrong kan gitu ya. Betul. Jadi 7 hal ini ya. Nomor 1 tanda tangan letter of integrity. Bahwa fakta integritas ini begitu pentingnya, setahun 2 kali. Jadi if something happen kalau dipolisikan jangan marah-marah, jangan nangis-nangis kan gitu ya. Dan ada orang bilang, ya enggak apa-apa no. Jadi nanti kan jadi biayanya untuk dibiayakan enggak apa-apa no. Jadi kalau memang Anda pakai biaya, kita juga siap kok untuk mengeluarkan biaya untuk memenjarakan gitu ya. Dan ada yang nanya, Pak Tung pernah melakukan? Ya pernah lah. Ya sudah, jadi ngambil terpaksa dipidanakan ya kita pidanakan. Bisa sampai ke arah situ ya Pak Tung ya. Ya itu tanda tangan letter of integritas dan ditegakkan. Jadi itu kalau di pemerintah itu misalnya buat KTP. Buat KTP dulu kan jadi sarana semoga, sekarang sudah enggak gitu ya. Tapi kalau masih ada, nah itu ditempel aja. Tadi ditempel papan pengumuman, di tulisan itu loh. Kalau saya kan jurus nomor 4 tadi kan ditempel. Jadi KTP itu dalam waktu setelah Anda foto kayak di Solo gitu kan jelas bahwa setelah Anda foto 1 jam jadi. Kalau di daerah-daerah tertentu ya di foto 1 tahun kemudian ya enggak jadi. Blankonya habis ini. Saya kan sama Profesor Judan teman tuh Dirjen Dukcapil. Kalau ngaku saya gurunya karena saya kakak kelasnya, saya yang membimbing dia karya tulis ilmiah sampai saya kan juara sampai nasional, jadi harus bimbing adik-adiknya. Nah, Profesor Judan saya telepon Profesor, Prof, ini katanya blankonya jadi ini habis, dihapusi Mas, dihapusi. Nah, tapi ternyata apa? Nah ini yang terjadi. Kalau yang namanya paspor itu nasional, tapi kalau KTP itu pemerintah daerah. Betul. Nah, ketika saya bilang begitu, loh, Mas ini sini suruh ngomong sama saya. Ya. Jadi sama ngomong sama dirjen aja berani loh. Ya. Jadi ternyata ada kepentingan daerah yang tanda kutip gitu ya, tanda kutip setoran. Sebenarnya kalau ditempel. Jadi apabila terjadi pungutan, terjadi seperti ini, laporkan nomor sekian dan harus tempel. Dan tempel itu ditempel, dicat di tembok gitu ya. Dan mereka setiap Senin harus foto. Nah, harus foto ada setiap pagi harus foto setor. Jadi bawa tuh, itu masih ada. Jadi aturan yang ditempel di tembok itu untuk namanya pengawasan melekat. Masih dilakukan. Artinya kalau dilihat dari yang 1 sampai dengan ke-7 begitu ya, Pak Tung, ini dijadikan sebuah lifestyle ya, menjadi bagian dari kehidupan begitu ya, dalam lingkungan pekerjaan. Jadi bukan cuma sekedar formalitas saja di depan, di awal tahun dan sebagainya, tapi ini benar-benar menjadi nafas di dalam keseharian ya. Baik, Pak Tung. Ada satu lagi dulu. Satu lagi, ya silakan. Ya. Sebelum kita ke YouTube. Jadi setelah 7 ya, yang ke-8 itu caranya ekstrim, tetapi dalam hal ini dilakukan. Di Tiongkok dilakukan. Anda selalu bilang kan, saya kan lagi belajar tentang Tiongkok, bagaimana menghapus kemiskinan. Saya punya koleksi videonya, bukunya, harganya mahal-mahal, ya sudah saya beli. Ternyata di Tiongkok itu di awal-awal juga ada korupsi, dibiarin. Tapi setelah itu ditertibkan. Setelah ditertibkan, pemimpin hukum mati, seperti itu. Terus kemudian, tapi ada satu lagi, yang jurus ke-8 ini, ekstrim. Diresmikan aja deh.
Di Tiongkok juga diresmikan kok. Jadi dan mereka kan ada satu yang namanya rapot. Maksudnya rapot itu sayang di pemerintah Indonesia tidak ada rapot gitu ya. Maksudnya rapot itu sebagai wali kota rapotnya apa? Sebagai gubernur rapotnya apa? Ada sekolahnya nggak jadi wali kota? Ada sekolah nggak jadi gubernur? Terus ada rapotnya nggak? Ya kan repot gitu ya. Kalau ada rapotnya jelas. Dan di sana misalnya ada investasi asing gitu ya. Itu mereka dapat insentif. Dan diresmikan. Kamu dapat investasi $1 juta, dapat $25.000. Diresmikan. Jadi tidak usah korupsi, darling. Diresmikan. Jelas ya. Oke, baik. Patung, ada Arif Zidansyah di YouTube. Mungkin jawabnya singkat-singkat saja, karena waktunya tinggal 5 menit. Cara training karyawan gimana ya Patung? Karena kata Patung kan yang penting integritas. Misalkan contoh ada yang berintegritas tapi skillnya kurang ya. Sebaliknya begitu ya. Ini caranya gimana? Kemudian ada Rita Chen, selamat pagi. Patung bawalah salam dahsyat. Peraturan itu dibuat karena sebelumnya ada pelanggaran aturan, tidak ikut aturan, makanya dibuat peraturan. Kalau semuanya baik-baik aja nggak akan keluar peraturan. Yakin semua baik-baik aja, jadi nggak butuh peraturan nih. Tanggapan dari Patung, silahkan. Ya, kalau peraturan itu tetap gini, karena aturan Anda yang Anda anggap baik, yang saya anggap baik, beda-beda loh. Yang Anda anggap boleh, yang anggap saya tidak boleh, itu kan hubungan antar manusia itu kan beda sekali. Jadi kalau di budaya di tempat saya, misalnya begitu, kalau yang nyuri potong kepala, berarti Anda gini ada nyuri Anda potong kepala, enggak dong, itu kan loh aturannya sana saya enggak kok, orang nyuri cuma potong jari kok. Kalau yang di sini enggak kok, ini dicambuk kok. Ya, itulah makanya perlu negara mengatur antar manusia kan gitu ya, yang dimana antar kelompok juga, yang disepakati tidak bisa aturan kelompok kita dipraktekkan kepada kelompok yang lain, tidak boleh kan gitu ya. Sedangkan kalau yang Arif Zidan, wah, jadi pertanyaannya bagaimana mentraining karyawan. Jadi kalau dari saya memang setiap minggu terus ada yang namanya Jumatan dengan TDW itu tadi. Nah, jadi sebelum ke Ustadz yang sesungguhnya asli. Ini dengan Ustadz Tung Desem gitu ya. Ya. Ini Ustadz beda gitu ya, Ustadz bisnis, Ustadz agama. Ya, intinya adalah jadi memang perlu diberi contoh, kemudian ditegaskan, dan kemudian ada reward and punishment yang memang ditegakkan, dan ditempel tulisan laporkan ketidakjujuran, hadiah untuk yang lapor. Nah, misalnya pemerintah juga berani mencantumkan seperti itu. Saya kan dulu pernah jadi konsultan pemenangan pemilu, saya bilang janjikan ditempel. Di setiap kantor-kantor pemerintah aturan itu ditempel. Buat KTP, buat apa, segala macam, apabila terjadi pungutan gitu ya, atau bilang bahwa lebih dari, bahkan kita belajar mendenda sendiri. Buat KTP kalau lebih dari 3 kali 24 jam, alasan apapun, pemerintah membayar 100.000 untuk yang, jadi bukan untuk korupsi. Yang mengulur-ngulur begitu ya. Dari pemerintahnya denda. Ya, bayar baik denda, Patung, kita harus tutup perbincangan pagi hari ini gitu ya, secara singkat. Benang merah dari apa yang Pak Tung sampaikan ini mengenai teknik membuat karyawan lebih jujur. Sebenarnya prinsip utamanya, payung besarnya ini apa? Silakan Pak Tung. Jadi pembentukan karakter itu bisa loh dari kecil, tapi bisa juga pada waktu di dalam perusahaan ya kita bentuk satu yang namanya karakter. Tidak semudah daripada waktu kecil. Tapi 7 ya, bagaimana membuat karyawan lebih jujur, termasuk yang jurus ke-8 yang ekstrim tadi, tapi saya senang sekali. Nomor 1, tanda tangan letter of integritas setahun 2 kali. Dan situ ada sanksinya. Yang kedua, budayakan jujur, jadi diberi contoh, kemudian adanya pengulangannya, ada reward and punishment-nya. Kemudian yang ketiga, tanam FBI, jadi FBI yang harus lapor. Yang keempat, tempel tulisan, laporkan ketidakjujuran, nama akan dirahasiakan, hadiah untuk yang lapor. Ya. Yang berikutnya itu yang keempat. Yang kelima, audit bottom line ataupun audit operasional, minta buktinya. Jadi ada angka-angka yang kita bisa tahu orang jujur atau tidak. 6, polisikan yang tidak jujur atau keluarkan yang tidak jujur. Jadi walaupun dia belum merugikan secara keuangan, kan gitu ya. Yang ketujuh, rotasi. Dengan ada rotasi ini peluangnya mereka untuk tidak jujur jadi lebih sedikit, kalau tidak jujur bisa ketahuan. Yang ke-8, sudah toh daripada korupsi diresmikan saja, boleh. Sekian aturan resmi jadi tidak melanggar aturan. Ya, oke. Baik. Patung, kita bungkus perjumpaan pagi hari ini, semoga semangat untuk menjadi jujur begitu ya. Menjadi semakin berapi-api di tempat kita bekerja, dan mungkin Anda bisa terapkan juga kepada tim karyawan di tempat Anda berbisnis atau punya usaha. Sehat-sehat untuk Patung, kita akan jumpa di tanggal 30 November, ya, jumpa secara offline buat smart listener yang mau bergabung di acara kami di Hotel Borobudur. Mohon maaf, kali ini acaranya tidak online tetapi offline, jadi hadir langsung. Mudah-mudahan Anda dimudahkan, diberikan rezeki berlebih gitu ya, sehingga kemudian bisa datang ke Jakarta dan berjumpa bersama dengan
narasumber-narasumber yang sudah berjanji akan hadir di tanggal 30 November. Silakan untuk dapat informasinya untuk event Smart Business Outlook, bisa WhatsApp ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, selamat berkarya. Kami pamit, saya Lua Nurlija. Tong Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.